Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryadi Malik Putra dengan NIM 12250113761. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3, yakni penggunaan sederhana menggunakan framework, yang mana dalam video kali ini saya menggunakan framework Node.js. Mungkin langsung saja kita mulai. Yang pertama itu untuk frameworknya, Node.js sudah saya install, jadi langsung saja kita buat pada foldernya. Pertama itu bisa kita buka terminal, lalu kita ketik npm install, ini dulu lah ya, init strip y, itu munculkan package JSON -nya. Nah, ini dia. Setelah muncul, baru kita install Express ya, tools ya. Tools dari Node.js. Nah, sudah ya, versi 4.19.2. Lalu kita bisa install Nodemon, install save dev Nodemon. Nah, setelah kita install Nodemon, kita bisa tambah di sini start Index.js sama dev Index.js. Nah, lalu kita buat file baru. Ini untuk servernya .js dan juga untuk database db.js. Nah, untuk database-nya kita install dulu MySQL-nya di terminal MySQL. Lihat di package, sudah terinstall ya. Kalau install, baru kita buat fonts MySQL sama dengan require MySQL. Lalu kita buat fonts baru. Connection, nah benar, connection benar juga. Nah, untuk database ini saya sudah buat database yang akan kita gunakan, yakni project ini. Nah, nanti kita akan menampilkan data-data di table reservasi. Kebetulan belum ada isinya. Mungkin nanti akan saya isi. Dan juga mungkin user lah, sekalian dengan data-data dari tabel user. Nah, mungkin langsung saja. Ini kita tukar dengan nama database-nya pweb approach, ada ya, approach. Oke. Lalu setelah itu kita buat module dot sports boleh. Nah, setelah itu kita lanjut ke file server.s.
Lalu kita buat connection dp boleh, cons express sama dengan wire express, lalu cons pp press cons port juga tentukan portnya berada di 4000. Lalu untuk menampilkan data-datanya kita buat sebuah rute menggunakan app dengan metode get. Nah ini karena kita ingin menampilkan data dari reservasi tadi ya, tabel reservasi. Oh iya, ini belum ada datanya, mungkin saya akan tambah dulu ya. Nah, saya sudah menambahkan data-data di tabel reservasi juga di tabel user. Ini dia data-datanya. Nah, sekarang kita akan menampilkan data-data tersebut. Dan ini rute. Ini untuk misalnya untuk reservasi API, lalu di reservasi. Tidak perlu pakai slash. Sudah ada petik juga ya. Nah, boleh hapus. Kita buat connection query select pas, kita buat juga if error maka send error. Ini ada yang kurang, throw error, terus send error, send results. Lalu kita buat, nah pas kita buat listenernya ini menggunakan listen port berapa, server running on ini, atau listen juga bisa, listening on ini misalnya. Nah mungkin saran saya node server.js sudah kita buka localhost 4000. Tidak bisa mengambil reservasi, cannot get API katanya. Oh iya, kita belum menambahkan ini. Tidak hanya ini juga slash API slash reservasi. Nah ini dia muncul ya data-datanya. Lalu kita buat untuk yang user sama aja. Ini kita copy aja ya. Copy API tapi di user. Oke, kita coba. User berarti apa nih?
user kok from user, apakah harus di not server.js. Nah, ini dia. Di rerun ulang ya, di rerun. Ini dia untuk tabel user. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan di dalam sebuah tampilan. Kita buat dulu folder ya, folder baru, folder views. Di dalam folder views ini ada file index.js embedded javascript. Kita install dulu JS-nya npm. Nah, sudah terinstall. Lalu kita buat saja HTML baru, HTML seperti biasa. Lalu untuk backendnya kita buat fonts baru. Ini fonts path square path pas. Di bawah ini ada app.set engine.js pas app.set lagi view head.join views. Nah, jadi ini akan men-setting untuk views ini menggunakan JS. Lalu untuk rootnya kita gunakan indeks biasa saja. Karena dia indeks, maka kita gunakan slash biasa saja, kosong. Atau nanti kalau di ininya search barnya itu kalau 1000 saja. Bisa kita hapus. Reservasi. Lalu kita ubah yang awalnya send menjadi render, karena kita akan rendering isi dari index.js. Ini juga merender index. Sudah kan? Kita buat juga data resource. Nah, lalu kita buat untuk tampilan interface-nya. Kita misalnya buat judulnya dulu. Ini reservasi. Lalu untuk memanggil data dari server itu kita menggunakan tag %if reservasi length sama dengan 0, maka lalu kita buat reservasi enggak huruf besar nih,
dot for each reservasi kita buat list. Kita lihat kolomnya apa aja. Ada ID reservasi, ada full name, ID reservasi 2, reservasi kurang ini dot ID reservasi. Nah, lalu selanjutnya itu double P aja, ada full name sama, lalu ada nomor HP, sama dengan reservasi dot no HP pas. Kalau ada tanggal check-in main jadi tanggal check-in GL check-in mau check out pas. Lalu ada ID room pas. Begitu tutup. Setelah kita tutup, kita buat else, tidak ada jika tidak ada data. Nah, coba kita jalankan node server.js is not defined. Ternyata kurang petik ya. Coba lagi. Kita cek. Reservasi is not defined. Tanya tidak. Reservasi is not defined. Nah, ternyata salahnya itu di sini. Ini bukan data melainkan reservasi. Juga ini. Nah, ini aja sih sebenarnya. Oke, reservasi sudah. Harusnya aman ya. Kita coba tes lagi. Oke. Kita buat tadi. Nah, muncul ya ID reservasinya. Reservasi 5, 6, 7. Kenapa 5 tadi? Karena saya sudah buat beberapa reservasi sebelumnya. Di startnya dari 5. Ini dia. Lalu kurang lebih sama ya untuk ini user. Kita copy aja boleh. Kita buat user ganti besar aja, beda. User
mau diganti. Tidak pakai ID ternyata, cuman email, password, full name. Email, password, full name. Berarti ini email serdot email kecil password serdot password lalu full name. Ini serdot full name. Sebelum ini bisa kita hapus. Nah, jika tidak ada, ya cuma 3 ya. Nah, bisa kita rerun. Terus not defined. Oh iya, karena ini ya, karena ini cuma reservasi ya. Berarti ini kita coba ya, apakah bisa. Meskipun dia berbeda, user, nah bisa kita coba. Baik, kita coba apakah bisa. Nggak bisa ya. It's not defined, is not defined. User, ya nggak bisa. Dia harus salah satu ya. Reservasi is not defined. Kita buka dulu yang ini. Lagi. Dulu kemarin. Hapuskah? User full name pas coba. Nah, muncul user name Indo, full name ready. Nah, mungkin sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.